A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Mimbar Ramadan pada YouTube channel Matsa Surba yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kali ini ya kita bersyukur sekali, berbahagia karena Allah telah perkenankan kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan. Salah satunya yaitu adanya peristiwa nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Oleh sebab itu, bulan Ramadan juga bisa disebut dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Nah, Al-Quran merupakan pedoman bagi hidup kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Nah, sebagai pedoman hidup, ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, ya, karena di dalamnya lengkap isinya, ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang intinya artinya adalah bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk di sini lengkap dengan penjelasan-penjelasannya, sekaligus juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Pemirsa Mimbar Ramadan yang berbahagia, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan itu. Ya, karena di dalamnya diturunkannya pedoman hidup atau way of life. Nah, kalau kita sudah diberikan pedoman hidup, maka insya Allah kita tidak akan tersesat, sehingga kita harus selalu berpegang padanya. Nah, yang saat ini menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah sejauh mana kita telah berinteraksi dengan Al-Quran, sejauh mana kita telah memegang teguh Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, dalam Quran surat Al-Fusilat, ya, dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 30, Allah berfirman yang artinya bahwa berkatalah Rasulullah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diabaikan. Nah, di dalam ayat tersebut maksudnya bahwa di sini Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Beliau memprediksi bahwa kelak pada waktu yang akan datang akan tiba di mana kaum Rasulullah SAW mengabaikan Al-Quran. Di situ di dalam ayat itu ada kata mahjuro yang dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, mahjuro di sini dapat diartikan sebagai tidak mempelajarinya, tidak menghafalkannya, tidak menjalankan perintahnya, tidak mau mentadaburinya, kemudian juga berpaling dari menjadikannya sebagai petunjuk dan malah mencari hal lain sebagai pedoman hidupnya. Nah, tentu sangat rugi bukan bagi kita yang telah Allah berikan waktu selama 24 jam sehari, apabila kita sama sekali
tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita lalai akan pedoman yang sudah Allah berikan, yang itu merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, Al-Quran merupakan petunjuk yang jika kita berpegang teguh padanya, maka kita akan menjadi umat Islam yang mempunyai kualitas yang bagus. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh kaum kafir. Nah, mereka berjuang, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Nah, mereka akan sangat senang apabila kita lalai, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, hal ini seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Fussilat ayat 26 yang artinya, "Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka." Nah, jelas sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita akan dapat dikalahkan oleh kaum kafir apabila kita jauh dari Al-Quran. Nah, selama kita selalu berpegang istiqomah untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kemuliaan dan kualitas kita sebagai umat muslim akan terjaga. Nah, kita sudah seharusnya menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Nah, oleh karena itu harus selalu kita berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu salah satunya adalah dengan berusaha selalu mendengarkannya, ya, menyimaknya. Kemudian yang kedua adalah membaca dengan tartil. Yang ketiga yaitu menjaga dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat mentadaburinya. Yang kelima belajar mengajarkan dan mendakwahkannya. Yang keenam mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketujuh membela dan mensyiarkannya. Insya Allah kita sebagai umat Islam akan terjaga dan tidak terkalahkan. Nah, Allah begitu sayang juga kepada kita, sungguh Rahman dan Rahim kepada umat-umat yang beriman, ya, sehingga Allah memberikan waktu di antara 12 bulan, Allah memberikan 1 bulan penuh bagi kita untuk kembali merefresh keimanan kita, untuk kembali mempelajari pedoman-pedoman hidup kita, untuk kembali ke jalur yang seharusnya. Nah, selama 1 bulan penuh itu pula Allah melipat gandakan segala amalan-amalan yang kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, Allah menjanjikan sesuatu yang sungguh luar biasa bagi kita yang selalu berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari sebuah perniagaan. Apa maksud dari perniagaan itu? Maksudnya yaitu bahwa dengan kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan menjadi sebagai istilahnya sebagai pedagang. Ya, dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika kita berdagang dengan manusia, maka tentu saja seorang pedagang akan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang luar biasa, betul kan? Nah, bisa kan kita mendapatkan keuntungan yang besar dari manusia, apalagi berdagang dengan Allah, tentu keuntungannya jauh lebih besar.
Nah, keuntungannya pasti nanti akan kita petik tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi kita akan mendapatkan penolong. Ya, jadi Al-Quran itu nanti kelak akan menjadi penolong bagi kita, menjadi syafaat bagi kita kelak saat kita berada di negeri akhirat. Nah, dan yang ketiga, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Nah, karena kita selalu berada pada jalan yang lurus, kita selalu tahu apa yang boleh, apa yang tidak, maka kita akan menjadi umat atau manusia yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang keempat, Allah akan menghadiahkan mahkota kepada orang tua yang anaknya selalu berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Nah, mahkota itu berupa sinar yang sinarnya lebih terang daripada matahari yang kita jumpai di dunia ini. Nah, sungguh luar biasa bukan? Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan kita kali ini akan menjadi lebih baik dari bulan-bulan Ramadan kita yang lalu, dan akan selalu kita akan masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Nah, saya rasa cukup untuk mimbar Ramadan yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.